Itu sakitnya gimana sih? Masa-masa perang batin dan pikiran. Sedalam apa sih sampai kita nyari jawaban? Halo guys, welcome back my channel Noirat Bab. Selamat datang di channel Noirat Bab. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senang banget aku bisa share konten sama teman-teman semua. By the way, spesial di video kali ini aku akan bahas tentang penerimaan di dalam hidup yang membuat kamu tenang. Dalam banget ya. Sedalam apa sih sampai kita nyari jawaban, kita nyari sesuatu yang sebenarnya jawabannya tuh udah ada, tapi kita nggak mau nerima jawaban itu. Pada akhirnya kita denial di dalam diri kita menyangkal semua fakta dan realita yang ada. Terus kita bandingin, kita comparing dengan ekspektasi dan harapan kita. Pernah setiap orang mengalami masa-masa perang batin dan pikiran. Jadi pada satu kejadian dia merasa bahwa apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan disitulah dia membandingkan realita dan harapannya. Setiap orang yang pernah ada di posisi yang sangat sakit, posisi yang sangat sulit untuk diceritakan, untuk dijalani, pasti kalau ditanya apa yang membuat kamu tenang dan damai, jawabannya adalah aku menerima semua proses yang aku lewati, rasa sakit, pahit, dan kecewa. Pasti bahasa simpelnya itu adalah menerima. Tapi bagi orang yang belum dapet klik atau dapet rasa sreg di hati soal menerima kejadian, itu kayaknya denial, terus nyari jawaban, terus bertanya, terus dia mencoba untuk meminta orang lain untuk memvalidasi dia. Sangat serumit itu kan jadi orang kayak gitu. Kenapa bisa orang yang belum menerima itu terus berkecamuk di dalam dirinya? Dia terus mencari pertanyaan, jawaban-jawaban yang sebenarnya itu tidak membantu dia. Ketika kamu dalam situasi yang sangat pelik, yang sangat rumit, menerima, belajar, menerima dulu. Tapi orang itu kadang kalau dikasih tahu nggak masuk karena ada emosi di dalam dirinya. Bagaimana caranya ketika masih emosi tapi pengen menerima? Kebanyakan manusia itu pengennya instan, cepet-cepet, pengen buru-buru selesai gitu masalah tuh. Jadi dalam waktu pain, dalam waktu dia sakit, itu tuh dia nggak mau ngerasain sakitnya. Sama kayak kamu lagi mengobati luka, itu kan nggak bisa sejam 2 jam sembuh. Bim salah bim dong, abrakadabra, sembuh gitu. Kan bukan sulap, bukan sihir gitu loh. Sama kayak kita menerima kenyataan dan proses kehidupan, ada rasa sakit, kecewa, amarah, sedih, itu nggak bisa dihilangkan sejam 2 jam. Sama analoginya kayak kita punya luka gitu, kayak kita jatuh, badan kita tuh kayak baret-baret, kan nggak mungkin kembali normal, kecuali butuh waktu dan proses pemulihan. Obat semahal apapun, seampuh apapun, gak akan bisa menyembuhkan ke awal gimana yang tadinya terluka tiba-tiba kembali normal gitu. Sihir kali ya. Nah, balik lagi, kalau orang mau menerima rasa sakit, itu sepaket dengan dia lagi proses healing untuk menerima ujian di dalam hidupnya. Sama kayak kita nge-gym, aku baru ngerasain beberapa hari nge-gym. Kata orang nanti kamu bakal ngerasain DOMS, rasa sakit cenut-cenut, kontraksi otot. Nah, dengan proses beberapa jam, beberapa hari, kita rasain, kita nikmatin rasanya, oh ya, emang gak nyaman, emang gak bikin betah gitu. Tapi inilah proses badan kita yang akan menuju sembuh, menuju sehat.
kebanyakan orang tuh nggak mau menerima, simpelnya dia tuh nggak mau tahan dengan rasa sakit, dia nggak mau tahan. Ditahan tuh dirasain gitu, dalam arti ya udah lagi ngerasa sakit ya udah terima. Tapi kan orang menyangkal kalau dia menerima rasa sakit, dia pengen tuh happy, bahagia, dia nggak mau menerima rasa sakitnya. Terima rasa sakitnya, kamu bakal tahu gimana proses untuk lebih maju ke depan. Jadi kamu nggak kayak orang yang naif gitu, pengennya happy, seneng gitu. Pas ada kejadian menyakitkan, kamu gak mau nerima itu. Ya kita tuh diuji, sedih, pahit, manis tuh kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan balik lagi ya, orang kalau udah nerima rasa sakit, itu proses sembuhnya tuh akan berangsur-angsur lebih cepat ketimbang orang yang gak mau nerima rasa sakit. Jadi escape-nya dia, pelariannya dia ke hal-hal lain. Mending kalau positif. Kalau negatif, kalau dia tidak mau menerima itu, dia akan punya pelarian ke hal yang lain. Dan itu yang disebut dengan trauma. Kita selesaikan dulu rasa sakitnya. Kita rasain tuh, oh gini ya kecewa, oh gini ya sedih. Nanti lama-lama itu bakal berangsur-angsur, jadi badan kita tuh didesain untuk menerima. Lagi bahagia, euforia, ketawa gitu kan, kayaknya senang banget, itu kan momen bahagia. Tapi apakah seharian full kamu bakalan ketawa hahaha karena kamu dapat duit gitu seharian full? Kan enggak, paling cuma beberapa menit. Rasa sakit juga gitu, meledaknya beberapa menit, tapi memori keingetnya itu kan masih nempel gitu kan. Nah, tapi kalau bahagia, memang kamu lagi bahagia nih, ketawa ketiwi gitu, hahaha gitu kan. Kan memori senengnya masih ada, berbunga-bunga di dalam diri. Kan nggak mungkin setiap jam kamu hahaha. Dan kita juga kan nggak mungkin setiap jam nangis, mau kayak ikan mas koki mata kita gitu kan. Intinya, terima dulu. Rasain dulu sakitnya. No pain, no gain. Tidak ada sesuatu yang dijalani tanpa perjuangan dan rasa sakit. Orang tua kita melahirkan kita di dunia ini itu dengan proses perjuangan dan rasa sakit. Dan kita sebagai manusia yang belajar menjadi dewasa, berproses dengan takdir, dengan skenario kehidupan, gak mudah. Tapi bukan berarti gak bisa. Justru ketika kita lagi ada di posisi ini, sama kayak aku nih ya, aku lagi merantau, terus nungguin ya, aku menunggu SK pindah. Dari bulan Agustus 2024 aku disuruh packing, sampai detik ini aku bikin video, SK-nya belum ada, namanya belum ada, dan barang-barang aku sudah ada di dalam box-box kardus yang sudah dipakai solasi ban. Itu sakitnya gimana sih? Yang udah ada dalam harapan yang segini, tiba-tiba kenyataannya bikin kita hopeless gitu kan, kayak runtuh aja. Tapi gak apa-apa, pelajarannya apa yang aku harus jalanin gitu. Jangan berharap orang lain seperti malaikat yang bakal nolong kamu. Gak ada manusia yang kayak malaikat, dan kita tuh gak harus jadi pahlawan yang berdarah-darah cuma demi keinginan kita yang kadang gak sesuai sama takdir. Jadi jalanin aja takdirnya, jalani aja prosesnya, pasti akan lebih menyenangkan untuk menerima segala hal yang kita jalani. Sulit, tapi pasti bisa dilewati. Thank you guys, kita ketemu di next video berikutnya. Bye.